Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3522-3524 Bab 3522, Yureli Raspi. Landen Sen terlibat dalam perahu roh emas merah yang dipimpin oleh Istana Luoxia, dan mengikuti di belakang Jade Luoxia. Kekuatan istana raksasa tidak terlalu kuat, lebih dari 900 perahu roh raksasa hampir penuh, dan jumlah total beku dan beku adalah 4 hingga 5 juta. Dan basis budidaya secara keseluruhan cukup tinggi. Ada hampir 30 pembudidaya surgawi saja, meskipun sebagian besar dari mereka berada di tahap awal budidaya, ini adalah pertama kalinya Landen Sen melihat begitu banyak pembudidaya surgawi dalam kekuatan sekte. Hal yang paling langka adalah bahwa 30 pembudidaya surgawi ini sebenarnya semua perempuan, semuanya tinggi, dengan pinggang tipis dan dada yang bagus. Banyak pembudidaya peri yang dikelilingi oleh Yu Luoxia memandang Landen Sen dengan penasaran, bertanya-tanya kapan ratu memiliki favorit laki-laki. Para pembudidaya wanita di atas kapal roh memandang Landen Sen dengan tidak curiga, ingin tahu, dan bahkan jahat dan erotis. Mata yang tak terhitung jatuh ke Landen Sen, dan Landen Sen menatap Landen Sen dengan tidak nyaman. Seorang kultivator wanita paruh baya dengan tanduk ganda dan bulu hitam melotot ke arah Landen Sen, dan melangkah maju dan bertanya kepada Jade Luoxia, "Ratu, maafkan bawahannya untuk berbicara terlalu banyak. Apa ini pembudidaya laki-laki selebriti? Apa asalnya?" Amandemen wanita yang berbicara adalah Liu Ji, yang lebih tua dari istana raksa. Dia selalu mengagumi jade raksasa di dalam hatinya, dan dia bahkan telah mencapai titik di mana dia tidak bisa menahan diri. Melihat permaisuri itu benar-benar membawa tukang reparasi pria yang tampan, Liu Ji merasa sangat tidak nyaman. Yu Luoxia memperlakukan Liu Ji dengan sangat serius dan memprakarsai transmisi suara untuk menjelaskan situasi barusan. Sang ratu harus berhati-hati. Tidak lama setelah orang ini datang ke istana raksa, pasukan perbaikan setan di Situoling menyerang Xinyu Hezu. Jika itu kebetulan, itu akan menjadi kebetulan. Biksu manusia yang kotor ini, mungkin itu adalah agen yang dikirim oleh Situoling. Liu Ji mengerutkan kening dan berbicara. Mendengar apa yang dikatakan Liu Ji, Yu Luoxia juga cukup waspada di hatinya, tetapi karena Landen Sen berada di kapal roh yang sama dengannya, hampir mustahil untuk terbang dengan sayapnya, bahkan jika dia adalah mata-mata, dia tidak akan bisa mengatasi badai apapun. Meskipun jade raksasa memiliki temperamen yang berapi-api, dia juga orang yang berakal. Landen Sen memang memberikan berita sebelumnya, jadi jade raksa tidak mengambil nyawanya. Jika orang ini adalah mata-mata Situoling, itu masalah lain. Liu Ji, kecepatan melarikan dirimu adalah yang tercepat di antara semua sesepuh. Aku memerintahkanmu untuk pergi ke Danau Liu Yue untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu. Jika situasinya tidak benar, segera kembali untuk memberitahu kursi ini. Perintah Jade Luoxia. Iya. Liu Ji mengertakkan gigi peraknya, mengangguk dan berkata iya, lalu berubah menjadi pelangi yang ketakutan, terbang ke arah Danau Liu Yue. Lebih dari 900 perahu roh di istana Luoxia juga berlayar menuju Danau Liu Yue dengan kecepatan penuh. Yu Luoxia selalu memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia membalik dan mengeluarkan kartu Cian Jade dari cincin penyimpanan. Ini adalah kartu jiwa dan jiwa dari sesepuh Liu Ji. Jika Liu Ji mengalami kecelakaan, kartu jiwa ini juga akan segera menjelaskan masalahnya. Seharusnya tidak begitu buruk, kan? Yu Luoxia berkata dalam hatinya, berpikir bahwa dia seharusnya terlalu khawatir. Danau Liu Yue hanya berjarak 2 juta mil dari Gunung Chuyun, dan hanya dibutuhkan sebatang dupa untuk mencapainya. Perlu disebutkan bahwa jika Anda berada di dunia roh kuno, 2 juta mil dapat dicapai dalam waktu singkat. Tetapi dunia nyata sangat stabil. Dibutuhkan 2 juta mil untuk terbang, bahkan jika itu adalah seorang beku, dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Tepat setelah Liu Ji, sesepuh agung istana raksa, meninggalkan setengah dari waktu dupa. Retak. Piring batu giok biru di tangan jade raksa hancur tanpa peringatan. Liu Ji. Tidak baik. Setelah menyadari bahwa situasinya tidak benar, wajah Jade Luoxia tiba-tiba mengeras, dan matanya yang indah dipenuhi dengan roh-roh jahat. Kekuatan Liu Ji hampir tidak ada duanya di antara para pembudidaya di tahap tengah zaman celestial, ini hanya setengah pilar dupa, dan itu akan benar-benar hancur dalam waktu kurang dari waktu, dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri, yang membuktikan bahwa sebagian besar diblokir oleh pasukan utama Lion Camel. Wajah cantik jade raksasa sangat dingin, dan dia berteriak di tenggorokannya, semua kapal roh di istana Luoxia berbalik dengan cepat, jangan pergi ke Danau Liu Yue lagi. Semua kapal perang, pergi ke barat laut. Dengan suara manis bergema di langit, perahu roh emas tua yang dipimpin oleh istana Luoxia memimpin untuk berbalik dan mengubah arah perjalanan. Setelah itu, semua perahu roh juga berbalik, mengikuti perahu roh emas merah yang dipimpin oleh mereka. Banyak saudari perempuan di istana raksa juga memperhatikan bahwa situasinya tidak tepat, dan mereka panik untuk sementara waktu.
Ekspresi Landen Sen juga menjadi tidak sedap dipandang. Raka Raksa tiba-tiba memerintahkan kapal perang Lingsu di Istana Raksa untuk berbalik, membuktikan bahwa pasukan Situoling mungkin telah tiba di Danau Liuyue, menunggu penyergapan. Tidak bijaksana. Jade Raksa menghancurkan kartu Cian Jade yang rusak di tangannya hingga tercabik-cabik, giginya yang perak menggigit erat, hatinya menyesal. Liu Ji adalah bawahannya yang paling dicintai, jadi dia meninggal dengan diam-diam, dan Jade Raksa juga patah hati. Dia sangat meremehkan kemampuan pasukan Situoling. Sebagian besar lawan sudah tahu bahwa dia ingin mengungsi, jadi dia memblokir pembentukan teleportasi Danau Liuyue di muka, dan juga mengirim tim utama. Mungkin dia ingin menghapus tentara istana raksa mereka. Namun, kecepatan aksi tentara Biksu Singa Tuoling terlalu cepat, dan itu terasa luar biasa bagi Jade Raksa, yang mengkonfirmasi apa yang baru saja dikatakan Liu Ji. Astaga, kamu benar-benar mata-mata yang dikirim oleh si Tuoling. Setelah Jade Raksa menyadarinya, dia menunjuk Landen Sen di belakangnya dengan marah, wajahnya yang lembut sangat menakjubkan. Landen Sen terkejut, dan dengan cepat menjelaskan, Kaisar Iblis telah salah paham, saya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jade Luosha meraung, bawa pria busuk ini ke kursi ini. Iya. Hampir 30 nimfa surgawi di kapal roh merespons serempak, dan dengan cepat mengepung Landen Sen dengan erat. Ups. Hati Landen Sen tenggelam ke dasar, tidak peduli seberapa kuat kekuatan gaibnya, dia tidak akan bisa berurusan dengan begitu banyak pembudidaya surgawi pada tahap kultivasi selanjutnya. Sekelompok pembudidaya peri mengedipkan mata satu sama lain dan bergegas ke depan, mencoba untuk menangkap Landen Sen hidup-hidup. Kutukan guntur naga 5 elemen. Dengan tergesa-gesa, Landen Sen menggulung 5 naga guntur besar di sekujur tubuhnya dan menabrak para biksu surgawi yang mencoba mendekat. Bum bum bum. Penggarap peri istana raksa ini meremehkan kekuatan Landen Sen dari awal, dan kekuatan kelima naga guntur meledak, memaksa mereka untuk menggunakan kekuatan magis pertahanan. Mengambil kesempatan ini, mata Landen Sen seperti listrik, dan dia membaca formula 5 petir dengan kecepatan tercepat, Yimu Zheng Lei, Binghuo Yang Lei, Guis Hui Yin Lei, Gengjin Jie Lei, Wu Tuming Lei, 5 Lei persatuan, dengan petir di telapak tangan Anda, untuk menaklukkan iblis dan iblis. Ledakan. Saat berikutnya, Landen Sen tiba-tiba menggulung vortex guntur 5 warna di atas kepalanya, dan guntur 5 warna tak berujung bergegas ke tubuhnya seperti sungai. Landen Sen menggulung pusaran guntur 5 warna, dan ada kilatan besar guntur di mulut, hidung, dan telinganya. Suara guntur yang dahsyat itu menggoncangkan bumi dan mengejutkan. Kekuatan supernatural macam apa ini? Dewi dari istana raksasa yang mengelilingi Landen Sen tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi ngeri. Landen Sen menggulung guntur 5 warna yang mengerikan, yang tampaknya mengandung energi kuat, yang membuat orang tanpa sadar terabah. Rasa. Bab 3523, Landen Sen vs Jade Raksasa. Itu hukum guntur 5 guntur, kamu menunggu untuk meremehkan musuh. Mata indah Jade Raksa dingin, dan dia berteriak kaget. Tanpa diduga, mata-mata si Tuoling ini masih dapat menggunakan 5 guntur hukum benar untuk menahan setan. Ada 5 jenis energi petir yang sangat berbeda yang dapat memprovokasi intensitas kekuatan guntur seperti itu, dan hanya 5 petir yang dapat melakukannya. Teknik abadi surgawi tingkat 8, perbaikan guntur 5. Wajah liar Landen Sen, teriakan keras gemuruh di mulutnya, air terjun kilat spiral 5 warna menyilaukan keluar dari telapak tangannya, dan dia menyapu istana raksa di sekitarnya hampir 30 dewi. Nimfa surgawi dari istana raksa terkejut, dan mereka menggunakan kemampuan bertahan mereka untuk melawan serangan Landen Sen. Ledakan. Tembakan guntur 5 warna oleh Landen Sen menyapu seperti lautan badai, membuat suara keras seperti keruntuhan langit dan bumi. Seluruh perahu roh emas merah ditutupi oleh cahaya listrik, dan gerakannya sangat statis. Laki-laki bau akan merajalela. Jade Luo Sajiao berteriak, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia menggulung cahaya putih yang membumbung ke langit, menahan guntur 5 warna yang mengamuk dan menghindari menyakiti para beku lain di atas kapal roh. Metode 5 pelurusan guntur Landen Sen sangat kuat, tapi itu benar-benar sulit untuk berurusan dengan hampir 30 pembudidaya surgawi pada saat yang sama. Dia hanya melukai 2 pembudidaya wanita dari tahap awal pembudidaya surgawi langit, dan pembudidaya langit yang tersisa masih utuh. Adapun biksu lain di kapal roh yang sama, tubuh mereka dilindungi oleh cahaya putih yang digulung oleh Jade Raksa, dan mereka aman dan sehat. Kapal roh emas besar merah tua, yang lambungnya hancur oleh kekuatan besar dari 5 petir, telah menjadi penuh dengan lubang dan auranya sangat berkurang. Wow! Gerakan besar di depan membuat semua biksu di istana raksa di kapal roh belakang terlihat terkejut, dan tentara istana raksa dalam keributan. Sekelompok sampah dengan cepat mundur dan biarkan aku melakukannya sendiri. Melihat bahwa 30 pembudidaya surgawi di kapal tidak bisa menahan Landen Sen untuk sementara waktu, wajah cantik Yuluosha pucat, memutar tangannya untuk mengorbankan pedang terbang perak, mengambang di depannya. Pedang ini, bunuh.
Jade Luosha menjerit, dan pedang terbang perak di depannya meledak dengan cahaya perak, seolah mengandung kekuatan surga dan bumi, dan terbang langsung ke arah Landen Sen. Memanggil. Pedang terbang perak itu membawa badai perak yang aneh. Dimanapun itu berlalu, ruang itu diwarnai perak, seperti meteor meledak, dan fluktuasi energi yang menakutkan dan menakutkan membuat jantung bergetar. Berkat harta abadi-abadi berkah. Landen Sen kaget, dan kekuatan pedang terbang yang dikorbankan oleh Jade Raksa membuat kulit kepalanya mati rasa. Ini pasti harta karun yang ditahbiskan ofensif yang serius. Suyun Faki, buka. Melihat pedang terbang perak megah menyerang di udara, Landen Sen keluar, membalik tangannya untuk menawarkan bendera putih, mengibaskan bendera dengan panik, dan mencoba yang terbaik untuk menanamkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam bendera. Berdengung. Lapisan cahaya putih menyembur dari permukaan bendera Suyun Faki, membentuk dinding awan putih tebal untuk melindungi tubuh Landen Sen. Suyun Faki ini adalah satu-satunya harta mempesona defensif dari Raja Gajah. Kekuatan Suyun Faki jauh lebih kuat daripada kekuatan supranatural defensif Jas Giok dan lain-lain. Ketika Landen Sen menyembuhkan lukanya sebelumnya, dia mengakui harta ini, tetapi sekarang benar-benar berguna. Namun, Suyun Faki adalah sesuatu dari Raja Gajah, dan Landen Sen mengorbankan harta ini, yang setara dengan mengungkapkan identitasnya sepenuhnya. Momen selanjutnya. Ledakan. Guncangan hebat bergema di seluruh dunia, dan pedang Yini menghantam dinding awan putih di depan Landen Sen dengan kecepatan kilat. Sejumlah besar cahaya putih dan cahaya perak saling berjalin, dan suara ledakan itu seperti petir di langit yang cerah. Energi yang mengerikan menyapu seluruh, dan para penggarap iblis di atas kapal roh membuka penghalang pertahanan untuk menahan dampak energi dari ledakan. Suyun Faki dari iblis tua gajah putih. Kamu benar-benar mata-mata si Tuoling. Mata bintang Jade Raksa terungkap dengan cara membunuh. Sebagai 7 kaisar iblis Hezu di Siniu, Jade Raksa berpengetahuan luas. Dia bisa mengenali Xianbao yang sedikit lebih terkenal di Situoling dan Siniu Hezu. Suyun Faki ini adalah harta kaisar iblis gajah putih, dan kelihatannya akan diberikan kepada putranya kemudian. Singkatnya, Suyun Faki harus menjadi harta yang hanya bisa diperoleh oleh para pemimpin senior Situoling. Tampaknya mata-mata ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para pejabat tinggi Situoling, jadi tidak heran kalau dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Semut manusia yang rendah hati, mati untuk kursi ini. Setelah Jade Raksa yakin bahwa dia telah ditipu, hatinya menjadi lebih marah, dan dia mendesak pedang Yini untuk menyerang Landen Sen dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dalam raungan yang sengit, Landen Sen mendesak Suyun Faki ke tingkat ekstrim, masih tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari pedang Yini. Retak, klik, klik. Setelah dinding awan bertahan untuk beberapa tarikan napas, ia mulai pecah, memecahkan banyak retakan di permukaan. Tidak peduli bagaimana Landen Sen menuangkan kekuatan spiritual kacau ke Suyun Faki, itu masih tidak membantu. Alasan utama adalah bahwa basis budidaya Jade Raksasa jauh lebih tinggi daripada Landen Sen, yang dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat dari harta abadi yang dikuduskan. Sial. Melihat bahwa dinding awan yang didukung oleh Suyun Faki akan gagal, wajah Landen Sen terdistorsi, dan mulutnya meraung dengan enggan. Kakak Sen, biarkan Xianer membantu Anda. Pada saat ini, Lan Xianer dalam tubuh memprakarsai transmisi suara. Meskipun Landen Sen tidak membiarkannya keluar, Lan Xianer tidak bisa menahan diri melihat Landen Sen akan menderita. Tidak. Xianer, jangan keluar dulu, aku punya langkah sendiri. Landen Sen mengertakkan gigi dan mengirim balasan. Lan Xianer hanya bisa menekan kegembiraan dan terus berdiri. Bahkan jika Landen Sen dapat menahan serangan magis Jade Raksasa, menghadapi begitu banyak biksu surgawi, dia tidak akan pernah melarikan diri dan naik ke surga. Dia hanya ingin berjuang untuk menarik napas di depan wanita ini. Ledakan. Ada ledakan memekakkan telinga, dan dinding awan yang didukung oleh Suyun Faki akhirnya runtuh seperti cermin yang rusak. Teknik abadi surgawi tingkat 8, mata surgawi hancur. Pada saat Yini Jian menerobos dinding awan, cahaya ungu mata iblis suci pada alis Landen Sen menyala, meledakkan sinar ungu lurus, dan mengenai Yini Jian dengan bintang jatuh yang menembak bulan. Ledakan. Suara menusuk membuat orang gemetar. Mata surgawi Landen Sen mati, dan membawa kekuatan yang kuat, dia mengetuk pedang Yini untuk terbang, yang sangat berkurang kekuatannya. Ini belum berakhir, kekuatan sinar ungu yang dipancarkan oleh mata iblis suci tidak melemah terlalu banyak, setelah memukul mundur pedang Yini, ia menyerang Jade Raksa seperti bambu yang patah. Lancang. Jade Raksasa sangat marah sehingga dia mendorong tangan gioknya yang ramping ke depan, dan berteriak dengan dingin, teknik keabadian surgawi tingkat 8, Samadhi adalah api sejati. Tiba-tiba, di telapak tangan Jade Raksa, pilar api 3 warna yang dibentuk oleh api 3 warna emas, merah, dan oranye, pilar api 3 warna menabrak sinar ungu dengan energi kuat yang mencekik. Ledakan. Ada suara berderak memekakkan telinga, dan pilar api 3 warna kekerasan menekan sinar ungu dengan kekuatan kehancuran, dan tiba-tiba menyapu Landen Sen. Oh sial.
Landen Sen mengutuk diam-diam, dan seperti yang diharapkan, dia bukan musuh dari Triad Jade Raksa. Melihat serangan api Samadhi yang kuat dan mendominasi, Landen Sen sudah tidak bisa menolak. Dalam keputusasaan, Landen Sen harus mengangkat tangan kanannya, menawarkan sebuah istana mini emas, yang muncul di telapak tangannya, itu adalah istana Guangtian. Bab 3524, Hand in Hand. Pada saat pilar api tiga warna hendak mengenai dia, Landen Sen terbang ke istana Guangtian. Segera setelah, bum bum bum. Pilar api tiga warna menghantam istana mini Guangtian di depan, membuat ledakan yang menusuk. Namun, setelah istana Guangtian diserang oleh api Samadhi yang sesungguhnya, istana itu tidak terluka dan terbang keluar dari perahu roh emas merah yang compang camping. Space Fairy Tracer. Mata indah Jade Raksasa bersinar, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya putih, dan segera menyusul dengan istana Guangtian. Tangan kanannya yang bersalju putih menjulur dengan cepat dan dengan kuat menggenggam mini istana Guangtian. Baru saja, dia tahu dengan jelas, pria bau bersembunyi di istana mini ini pada saat dia terkena api Samadhi yang sesungguhnya. Jade Raksa dengan kuat memegangi mini peles di tangannya dan melihatnya berulang kali untuk beberapa saat, matanya bersinar dengan cemerlang. Dia belum pernah melihat peri ruang pintar seperti itu, bahkan jika itu jarang diperkenalkan dalam buku-buku kuno. Sungguh luar biasa bahwa benda sekecil dan seindah ini bisa menyembunyikan orang. Bagaimanapun, Jade Raksasa adalah salah satu dari 7 kaisar iblis Hezu di Xinyu, dengan visi yang sangat tinggi, dan ia percaya bahwa kuil Guangtian jelas bukan peri ruang biasa. Mata Dharma Raksa. Jade Raksasa menggunakan teknik pupilnya, 2 lampu putih muncul di matanya, dan dia menembak ke arah istana mini di tangannya, mencoba untuk melihat sekilas peringkat harta karun itu. Ledakan. Tiba-tiba, istana mini di tangannya tiba-tiba bangkit dengan lingkaran warna 9, luar biasa cantik dan mempesona, mata giok raksasa dengan duri aura yang menakjubkan sedikit tidak nyaman. Ini sebenarnya adalah harta karun peri tingkat roh. Yu Luoxia berteriak tanpa suaranya, matanya yang indah sangat sulit dipercaya. Permukaan istana mini ini sangat mempesona dengan 9 warna cahaya pelangi, yang jelas lebih tinggi dari harta peri-peri tingkat Rongling, dan telah mencapai tingkat harta peri-peri tingkat roh Silen. Jade Raksa sedang kesurupan, tidak bisa mengungkapkan keterkejutannya dengan kata-kata. Saya tidak pernah menyangka mata-mata di Situoling akan menyembunyikan harta yang begitu mengejutkan. Jangan katakan itu adalah dunia abadi yang sebenarnya hari ini. Bahkan sebelum perang kepunahan, harta abadi roh diam adalah harta langka di dunia, dan saya khawatir hanya Daluo Jinxian pada waktu itu yang memenuhi syarat untuk menahannya. Space Immortal Treasures umumnya memiliki kemampuan yang luar biasa kuat, belum lagi Ji Immortal Space tingkat-tingkat Ji, yang pasti memiliki kemampuan yang kuat untuk membuat biksu surga melambung ke langit. Jade Raksau menggulung cahaya putih untuk menutupi 9 warna pelangi yang dirilis oleh Istana Guangtian, menghindari pengintaian oleh para biksu lainnya. Dia tergenggam erat di tangannya, dan warna serakah muncul di matanya yang indah. Sangat disayangkan bahwa pria busuk bersembunyi di harta celestial ini, dan Jade Raksa harus membunuh Landen Sen untuk benar-benar mendapatkan harta ini. Landen Sen bersembunyi di istana Guangtian tidak berarti bahwa Jade Raksasa tidak bisa berurusan dengannya. Dalam dunia keabadian sejati, kerubuhan dapat menahan harta abadi dari sistem ruang dan menghancurkan kekuatan ruang. Para prajurit rune yang kuat bahkan dapat secara langsung menarik keluar para biarawan yang bersembunyi di senjata ruang angkasa. Jumlah harta abadi ruang di dunia abadi sejati sangat langka, dan prajurit rune yang mengkhususkan diri dalam senjata ruang angkasa juga sangat jarang. Ring cincin penyimpanan giok raksasa tidak membawa tentara rune. Para tetua surgawi dari istana raksasa memiliki beberapa prajurit rune peri, tetapi pangkat mereka terlalu rendah untuk berguna. Astaga, jangan berpikir bahwa jika kamu bersembunyi di senjata ruang angkasa ini, kursi ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu saling kenal, kamu akan ditahan dengan patuh, dan kursi ini dapat memberimu cara untuk bertahan hidup. Jade Luoxia mengancam dengan nada dingin. Landen Sen sama sekali tidak memakan set ini. Pada saat ini, dia duduk di istana Guangtian, mengeluarkan batu roh peri tingkat menengah, dan dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual yang kacau balau. Landen Sen telah merencanakan jalan keluar sebelumnya, yaitu bersembunyi di istana Guangtian. Selama Jade Raksasa tidak buta, ia secara alami akan memiliki hati yang tamak untuk harta abadi harta karun semangat kelas atas seperti istana Guangtian. Pada saat itu, Jade Raksasa pasti akan menyembunyikan kuil Guangtian secara pribadi dan melindunginya dengan baik untuk menghindari ditemukan oleh Kaisar Setan Situoling atau Kaisar Setan lainnya dari Xinyu Hezu. Dengan cara ini, itu bisa membuat Landen Sen lebih aman. Landen Sen mengharapkan tentara perbaikan setan dari Situoling untuk mengejar dan bertemu dengan tentara istana Luoxia. Pada saat itu, Jade Raksasa pasti akan menghadapi Kaisar Iblis di Situoling. Setelah kalah dan kalah, Landen Sen akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di atas adalah angan-angan Landen Sen.
Saat ini, pasukan Situoling akan segera menyusul, dan Jade Raksa tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Selain itu, prajurit rune tingkat tinggi sangat jarang, tetapi mereka tidak begitu mudah diperoleh. Landen Sen tidak percaya bahwa peruntungannya sangat buruk. Perkembangan masalah itu seperti yang diharapkan oleh Landen Sen. Setelah bersembunyi di istana Guangtian, Jade Raksasa benar-benar tidak menarik Landen Sen. Dalam keputusasaan, api samadi yang lebat muncul di telapak tangan Jade Raksasa, mencoba membakar istana mini dengan api samadi yang sebenarnya, memaksa Landen Sen untuk keluar. Namun, setelah terbakar sebentar, tidak ada perubahan di permukaan istana mini Guangtian. Kekuatan defensif dari Immortal Tracer kelas Jilin terlalu kuat, dan hampir dapat mengisolasi semua energi dari 5 elemen. Api samadi yang dilepaskan oleh Jade Raksa tidak dapat ditransmisikan ke bagian dalam istana Guangtian. Operasi ini seperti menggaruk sepatu bot, dan tidak ada gunanya. Kulit giok Luoxia Qiao sedikit jelek, tampaknya untuk sementara waktu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan harta ini. Bagaimanapun, istana Guangtian telah dikendalikan oleh dirinya sendiri, sulit bagi Landen Sen untuk terbang. Jade Luoxia tidak terburu-buru, dia mengeluarkan larangan yang kuat, menyegel istana mini Guangtian seperti kue, dan mencegah Landen Sen mengendalikan istana Guangtian untuk terbang. Sebelum kembali ke pasukan para beku di istana raksasa, Jade Raksasa meninggalkan kapal roh emas merah yang berada di ambang kehancuran, dan merilis kembali kapal perang, memerintahkan semua kapal perang untuk terus bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan penuh, menghindari Lion Tuoling tentara berhadapan. Namun, imajinasi itu indah, dan kenyataan itu kejam. Setelah waktu dupa berlalu, pasukan perbaikan iblis di Situoling masih mengejarnya. Karena ke timur, hampir 1.000 kapal perang raksasa mendekat dari Cakrawala, dan momentumnya sangat kuat. Kapal perang emas terkemuka berbentuk seperti binatang kunpeng raksasa dengan sayap di punggungnya. 10 naga emas bercakar 5 dengan panjang tubuh puluhan ribu kaki sedang menarik kapal perang, bergegas melalui lautan awan, cahaya keemasan bersinar, dan momentum yang luar biasa. Sebuah bendera dimasukkan di haluan perahu, menggambarkan pola gajah putih dengan 6 gigi. Yah, itu adalah pasukan perbaikan setan Situoling. Para beku di istana raksa melihat ribuan kapal perang mengejar dari Cakrawala, dan mereka semua berseru kaget. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba keluar dari geladak kapal perang emas yang mengejar dari belakang, berubah menjadi gajah putih 6 gigi dengan panjang tubuh puluhan ribu meter dan mengenakan baju besi emas. Kecepatan yang tidak bisa ditangkap sedang bergerak menuju istana raksa pasukan akan datang. Binatang Siniu Hezu, bayar anakku kembali. Gajah putih memiliki wajah yang menakutkan dan menakutkan, dengan darah merah bersinar di matanya, dan gemuruh yang menggetarkan langit dari mulutnya, seperti binatang buas yang mengaum dan mengaum, dengan suara puluhan ribu mil, dan aura ganasnya menyeramkan. Perasaan paksaan yang mengerikan itu melintas seperti gunung, membuat para biarawan di istana raksa ketakutan untuk mengambil napas. Setan tua gajah putih. Wajah cantik Jade Luoxia berubah pucat, dan hatinya tenggelam ke dasar. Tanpa diduga, monster perbaikan singa yang datang setelah itu sebenarnya dipimpin oleh monster tua gajah putih itu sendiri.